Sebuah lomba wajah terjelek di dunia, guys. Ini adalah kesempatan kalian. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Halo. Oke. Kalian semuanya pastinya familiar sama kompetisi, perlombaan. Sebelum kita masuk materi hari ini, aku mau nanya sama kalian, apa lomba atau kompetisi terunik atau teraneh yang pernah kalian ikutin? Kalau dipikir-pikir, aku tuh baru mikir aja kayak, sebenarnya lomba 17-an tuh cukup unik loh. Kayak, siapa orang yang pertama yang berpikiran kayak, kita harus punya kompetisi memindahkan belut dari satu ember ke ember lainnya. Like, who came up with that? Siapa yang mencetuskan ide brilian itu? Atau kayak masukin benang ke jarum. Genius. Iya pak, jadi ide saya adalah memasukkan benang ke jarum. Oh, udah gitu aja, masukin benang ke jarum. Oh enggak, sambil lari. Atau yang lebih unik lagi, kelereng di sendok. Kalau nggak IQ-nya setinggi Einstein, I would be surprised. Oh iya, bahaya. Oke, di dekat rumah Ai ada yang main itu, yang lomba kelereng di atas sendok. Terus sendoknya kesikut sama orang. Terus sendoknya nggak jadi-jadius. Tapi favorit aku, ini appropriate nggak sih ada di semua 17-an kalian nggak? Kompetisi bapak-bapak, ada terong diikat di perutnya, terus main bola. Ada. Main bola pakai daster. Main bola pakai daster. Punya kalian versi PG-nya. Udah disensor. Kalau di dekat rumah aku, Bram, terong diikat pakai tali. Tapi gak bapak-bapak sih di rumahku kabel. Yang bapak-bapak cuma di rumah aku ya? Geli banget. Main bola pingpong. Jadi terong nih diikat tali, panjang kan? Talinya ada iketan lagi ke perut. Gini-gini kan? Gini-gini. Terus bolanya kecil. Jadi mereka mainnya. Sebenarnya harus masuk deh ke list yang satu ini. Geniusisasi. Tapi hari ini yang kita akan bahas bersama adalah kompetisi asli nih. Bukan yang kayak cuman lucu-lucuan setahun sekali kayak 17-an. Ini literally a competition. Iya nggak? Yang bisa dibilang cukup unik. So without any further ado, kita akan bahas bareng-bareng. Yang pertama ada Mud Pit Belly Flop. Fotonya serius banget ini ibu ini. Jadi seperti namanya, kompetisi ini tuh mengharuskan para pesertanya untuk belly flop. Jadi lompat ke kolam yang penuh lumpur dengan posisi terlungkup, boleh sendirian atau boleh berpasangan. Peraturannya, peserta harus mendarat dengan bagian perut yang menghantam lumpur sebelum bagian tubuh lainnya. Oh, jadi benar-benar harus perut. Oke. Tapi ini nggak sembarangan lomba. Ternyata Mud Pit Belly Flop ini juga merupakan salah satu kompetisi musiman yang diadakan di acara Redneck Games di East Dublin, Georgia, Amerika Serikat. Salah satu peserta paling ikonik adalah Ronnie dan Rob yang selalu belly flop dengan menggunakan gaun dan jas pernikahan mereka. Wah, katanya dulu tuh mereka nikah di acara Redneck Games. Gimana mereka nikah di acara? Oke, nggak apa-apa. Dan sejak itu mereka bersumpah untuk selalu mengikuti kompetisi Mud Pit Belly Flop dan jadi peserta pertama yang melompat dengan baju pernikahan mereka. Wah, ini udah di laundry beratus-ratus kali kali ya. Setiap tahun pada waktu tertentu, kayak mas-mas laundrynya dari dalam ngelihat mereka langsung kayak tutup. Hari ini kita gila, harus laundry baju pernikahan berlumpur. Tapi masih putih loh, hebat. Oke. Berarti buat orang-orang kurus nggak bisa dong. Kalau flap gini kan, ya berarti perutnya harus akhirnya ada gunanya juga perut maju. Next ada balap kecoa. Waking up in the morning. Kalau kalian berpikiran, ini pasti di Indonesia nih banyak banget kecoa, di depan rumah saya aja ada ratusan gitu, kalian salah. Karena kompetisi balap kecoa ini adalah perlombaan musiman yang diadakan di Australia. Kompetisi balap kecoa ini tadinya adalah sebuah club gambling activity yang bermula di tahun 1982 di Storybridge Hotel di Brisbane, Queensland, Australia. Jadi ternyata seperti di sini, dari dulu tuh kecoa gampang banget ditemukan di wilayah Brisbane. Dan alih-alih membasminya, alih-alih dilempar pakai sapu, para warga justru menangkap kecoa-kecoa itu dan membuat perlombaan jadi balap kecoa. Apakah ini yang dinamakan negara maju?
melihat problem, oh ini bukan problem, ini adalah kesempatan. Akhirnya kompetisi ini menjadi kompetisi yang super unik yang dilakukan setiap tahunnya di Australia Day Festival setiap tanggal 26 Januari. Namun selain di Australia, balap kecoa juga mulai menyebar dan diadakan secara musiman, lebih tepatnya setiap pemilihan presiden 4 tahun sekali di New Jersey, Amerika Serikat. Wah, kita punya supply, ada demand di sana. Yuk kita ekspor kecoa. Nggak terbang ya? Mungkin kecoa mereka masih kecoa noob, bukan kecoa Indonesia. Bisa terbang, ngeluarin api. Kecoa naga. Next ada World Gurning Championship. World Gurning Championship basically adalah sebuah lomba wajah terjelek di dunia, guys. Ini adalah kesempatan kalian. Di kompetisi ini, para pesertanya yang disebut dengan gurners diharuskan untuk menunjukkan wajah terjelek mereka kepada juri dan penonton. Semakin jelek wajahnya, maka semakin besar kesempatan untuk memenangkan perlombaan ini. Kan semua orang bilang kayak beauty is in the eye of the beholder gitu. Kecantikan itu subjektif. Yang cantik buat kalian mungkin gak cantik buat aku, yang jelek buat kalian mungkin gak jelek buat aku. Tapi orang-orang yang ikut kompetisinya ini berarti kayak universally dilihat sebagai orang jelek ya. Kasian, tapi hebat juga. Seperti World Championship pada umumnya, kompetisi wajah terjelek ini juga diadakan setiap tahunnya di Agermont Crab Fair di Agermont, Inggris. Kompetisi ini juga dikenal sebagai kompetisi tertua di dunia karena sudah diadakan sejak tahun 1267 dan masih berlangsung sampai hari ini. Sian. Orang-orang ini kapan mereka sadar bahwa mereka adakah orang yang kayak lo pasti menang sih kompetisi ini, kayak mendukung salah, nggak ngedukung salah gitu ya. Beberapa gurner yang paling terkenal adalah Tommy Mattinson yang pernah memenangkan kompetisi ini selama 16 kali berturut-turut. Hampir salah ngomongnya. Gordon Blacklock yang berhasil mengalahkan Tommy pada tahun 2015. Masa sih dia orang jelek? Tapi emang mukanya bisa dilipat gitu sih, aneh banget. Kayak how does he do it? Claire Spedding yang dijuluki sebagai Ratu Muka Jelek karena memenangkan kompetisi ini selama 2 tahun berturut-turut. She is not ugly. What? Iya, ini mah kayak aku bisa dulu lebih jelek dari ini. Kok semuanya ekspresinya sama sih? Apakah ini ekspresi terjelek di dunia? Bukannya ini pose-pose foto so cute gitu. Aku bisa nih. Menangkan aku. Bye-bye Claire. Oke, Next ada wife carrying race, kompetisi menggendong istri. Wife carrying race atau yang sering disebut sebagai Yuko Kanto adalah sebuah perlombaan lari sambil menggendong istri. Perlombaan unik ini berasal dari negara Finlandia dan sudah berlangsung sejak 1992. Wife carrying race bahkan sudah memiliki badan internasional, yaitu International Wife Carrying Competition Rules Committee. Negara maju, guys. I don't get it, you don't get it. Apakah tidak ada yang lebih signifikan gitu untuk dibikinkan badan komite? Tugasnya si International Wife Carrying Competition Rules Committee ini adalah untuk bertanggung jawab terhadap susunan acara ataupun terkait dengan standar kelayakan lomba. Cuma gendong istrinya ya. Kita aja yang anak-anak kecil udah kesodok sendok. Nggak ada tuh kelayakan lomba. Peraturan di lomba ini cukup detail dan ketat. Benar-benar. Pasangan tidak harus istri sendiri. Bisa istri orang atau teman yang berusia minimal 17 tahun. Berat badan istri atau pasangan yang digendong harus minimal 49 kg. Jika berat pasangan belum sampai berat minimal, maka panitia akan menambahkan beban kepada peserta sampai beban pasangan menjadi 49 kg. Tidak ada sistem diskualifikasi atau gugur jika peserta jatuh ketika perlombaan berlangsung. Oh, jadi boleh diangkat lagi nih kalau misalkan jatuh. Jalur dan lintasan yang dilalui ada 2 jenis, yaitu jalur kering dan jalur basah. Sejauh 235,5 meter pada lintasan kering, peserta akan berlari dan di atas lapangan pasir dan kerikil sambil tetap menggendong pasangannya. Sedangkan pada lintasan basah, peserta akan diberikan tantangan berenang di kolam sedalam 1 meter. Peserta dilarang berpegangan pada benda di sekitar atau pada orang lain selama perlombaan berlangsung. Jadi benar-benar mengandalkan kekuatan tangan dan kaki saja. Pemenang dilihat berdasarkan kecepatan waktu, antusiasme, menggendong
dan kostum yang mereka gunakan. Hadiah dari perlombaan ini adalah trofi, souvenir, dan bir seberat istri atau pasangan yang digendong. Buat apa juga bir 49 kilo itu? Ya Tuhan, bener-bener kurang masalah kayaknya ya orang-orang Finlandia ya. Ngapain lo latihan buat apa? Kompetisi? Apa hadiahnya? Bir seberat istri. Next ada football zorbing. Football zorbing atau bubble soccer atau sepak bola gelembung adalah sebuah cabang olahraga sepak bola yang cukup baru dan unik karena setiap atletnya harus menggunakan inflatable bubble selama di lapangan. Kayaknya seru deh. Kayak boom. Mobil bola dung. Olahraga yang satu ini awalnya hanyalah sebuah lelucon yang dibuat di Norwegia, sekali lagi negara kurang problem, oleh Henrik Alvestad dan Johan Emas. Emas. Namun ternyata ide ini menarik antusiasme publik. Bahkan saat ini cukup berkembang dan digemari banyak orang di Amerika Serikat. Iya deh, kayaknya kita udah capek ngeliat kompetisi serius gitu. Oh yo berantem, wasitnya prit marah, oh red card. Kita sekarang mau lihat kayak pemain bola yang boom. Mereka belum ngeliat aja sepak bola terong. Pada awal 2014 dibentuklah sebuah organisasi khusus dengan National Association of Bubble Soccer yang bertujuan untuk mewadahi, mengatur, dan mengatasi segala hal yang ada di kompetisi sepak bola yang super unik ini. Berarti kita butuh National Association Eggplant Soccer. Presidennya aku. Aku adalah presiden National Association of Eggplant Soccer yang isinya bapak-bapak komplek. Tapi jujur aku jadi pingin main bola gara-gara ngeliat ini. Seru banget. Apakah kalian juga? Coba komen di bawah. Next ada The Ugliest Dog. Oh, ancian. Kompetisi ini kayak namanya, basically nyari anjing-anjing terjelek ya di antara anjing-anjing lainnya. Dan yang menang akan mendapatkan sejumlah uang dan gelar anjing paling buruk rupa di dunia. He's a good boy. Biasanya anjing yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anjing-anjing dengan penampilan fisik yang tidak sempurna. Misalnya kepalanya botak atau bulu-bulu pada tubuhnya tidak tumbuh merata. Cocok buat Forlan. Anjing yang sanas. Bentuknya udah gak kayak anjing, kayak raccoon. Gara-gara makan kodok, rambutnya rontok. Tapi jangan salah dulu, kompetisi ini diadakan bukan untuk menghina atau menjelek-jelekan para anjing, melainkan sebaliknya. Jubir panitia penyelenggara Christy Gentry bilang ke media melalui kompetisi ini, panitia ingin membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memelihara segala jenis anjing. Bahkan anjing yang paling jelek pun berhak mendapatkan rumah. Dan kasih sayang yang penuh. That's sad. Dalam kompetisi ini, panitia juga mengampanyekan program adopsi anjing untuk dijadikan binatang peliharaan dibanding beli dari pet shop. Jadi kayak adopt, don't shop. Kalau misalkan kalian mau melakukan itu, di sini juga ada. Kalian bisa cek JAAN, J-A-A-N, Jakarta Animal Aid Network. Ini Instagramnya. Jadi kalian bisa adopsi juga, nggak harus beli. Udah banyak anjing-anjing yang tidak punya rumah, mending itu dulu dikasih rumah sebelum dikembangbiakan lah anjing-anjing yang baru. Salah satu pemenang kompetisi ini adalah seekor bulldog milik Megan Brainerd yang bernama Zaza. Zaza menjuarai kompetisi World's Ugliest Dog pada tahun 2018 dan mendapatkan hadiah sebesar $1.500 atau 21 juta. Good job Zaza. Next ada The Extreme Ironing. Penyetrikaan ekstrim adalah salah satu jenis olahraga outdoor yang menggabungkan kegiatan menyetrika pakaian dan kegiatan ekstrim seperti mendaki gunung berbatu, berenang di laut, berselancar, memanjat pohon, berkano, dan lain-lain. What? Lomba yang unik dan berbahaya ini guys, awalnya tuh digelar di Lancaster, Inggris pada tahun 1997. Dan basically kompetisinya adalah kalian harus menunjukkan video atau foto kalian sedang menyetrika sambil melakukan kegiatan ekstrim kayak gini. Tapi nggak asal setrika aja, juri juga akan menilai seberapa kering dan rapih baju yang disetrika oleh para peserta. Buat kalian yang tertarik untuk mengikuti perlombaan ini, syaratnya tuh nggak susah. Kalian cuma butuh setrikaan, papan, beberapa pakaian, dan skill menyetrika di posisi-posisi aneh. Biasanya para peserta itu memulai dari medan yang mudah dulu seperti halaman belakang dan makin lama makin ekstrim. Tapi ini cuma video doang, ngirim video atau harus datang. Video doang kan? Berarti di Indonesia bisa dong. Guys, kalian harus ngirim kalian nyetrika di empang atau kalian nyetrika di atas Tupperware mama kalian. Ekstrim itu, nggak ada yang berani, nggak ada yang menang. Atau kalian nyetrika sambil main bola terong lagi. Nggak move on. Kalau setrika menyetrika maksudnya orang Indonesia menang nggak sih? Kayak easy peasy.
Kemarin celana gym aku robek gara-gara kelamaan disetrika. Panas pun bolong. Ya udahlah, mestinya nggak disetrika. Oke, so aku mau dengar dari kalian, mana kompetisi yang menurut kalian kayak saya bisa memenangkan itu? Komen di bawah. Dan kompetisi Indonesia apa yang mestinya bisa masuk nih ke list ini? Kompetisi-kompetisi paling unik. Ya kan? Pasti sekarang kalian ikut mikir kayak gila juga ya, 17-an unik-unik banget, jenius banget itu siapapun yang membuat lomba-lombanya. Coba komen di bawah. Komen juga kalau kalian pernah memenangkan kompetisi yang unik dan aneh, tapi kalian menang, kalian dapat hadiah. So we'll give you time to flex. Sombongin di bawah aja. Dan komen di bawah sekalian guys ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Desi Judge aja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Untuk dijadikan binatang pemeliharaan. Nah, tapi hari ini yang kita akan lihat di Neror,